Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sobat CIC dimanapun berada. Mudah-mudahan dimanapun kita berada selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi akhir-akhir ini masalah COVID-19 terus meningkat. Pada kesempatan ini saya Eva Royandi akan menjelaskan kembali tentang sosiologi pedesaan, tetapi saya lebih kepada mengambil studi kasus dari tulisan yang saya buat, dan ini tulisan sebetulnya masih proses untuk saya kirim ke jurnal Trendex Scopus. Tema yang saya ambil terkait dengan politik pengolahan sumber daya laut, studi relasi kuasa atau relasi kekuasaan antar kelompok nelayan di wilayah pembangkit listrik tenaga uap PLTU Pelabuhan Ratu. Yang menjadi unik sebetulnya, apa sih itu misalnya politik pengolahan sumber daya laut itu seperti apa? Kalau kita kembali mengambil pendekatan dari ekologi politik, bahwa terjadinya politik pengolahan sumber daya laut itu karena adanya ketimpangan atau adanya ketidakseimbangan kekuasaan yang dimiliki oleh aktor, baik oleh aktor pemerintah, lembaga sosial, lembaga multilateral seperti FAO, Bank Dunia, bisnis, lembaga bisnis, pelaku bisnis, dan aktor akar rumput yaitu masyarakat lokal. Nah, yang menjadi titik berat saya sebetulnya ini, bagaimana antar aktor yang ada di masyarakat lokal itu juga terjadi suatu relasi kekuasaan. Relasi kekuasaan di sana di mana kekuasaan itu diartikan sebagai kemampuan setiap aktor untuk mengakses sumber daya, baik mempertahankan sumber daya ataupun aktor tersebut melakukan suatu penguasaan terhadap sumber daya tersebut. Di sini ada 3 kelompok penting yang saya bagi tipologinya. Pertama, ada nelayan lokal. Jadi nelayan lokal ini merupakan nelayan asli yang mereka memang lahir dan tinggal secara turun-temurun di Pelabuhan Ratu yang memanfaatkan sumber daya laut. Kedua, ada nelayan pendatang, merupakan nelayan yang memanfaatkan sumber daya laut di Pelabuhan Ratu dan sudah menetap di Pelabuhan Ratu. Ini biasanya kebanyakan etnis Bugis dari Sulawesi. Yang ketiga, nelayan dari luar. Nelayan dari luar ini merupakan nelayan yang hanya memanfaatkan wilayah laut di Pelabuhan Ratu, melakukan suatu aktivitas penangkapan ikan dan transaksi jual beli ikan saja. Setelah itu mereka tinggal dan pulang keluar Pelabuhan Ratu. Misalnya yang paling sering itu ya sekarang dari wilayah Banten sebetulnya. Walaupun ya dari wilayah Sulawesi banyak juga, tetapi wilayah mereka itu sekarang udah sangat jarang. Pendekatan yang saya gunakan tadi sudah saya berikan gambaran sebetulnya. Konsep kekuasaannya saya melakukan pendekatan Ribot dan Veloso. Tadi bagaimana kekuasaan sebagai suatu kemampuan untuk mempertahankan ataupun untuk menguasai sumber daya. Jadi adanya politik ini dalam pandangan Ribot dan Veloso ini karena adanya aktor yang memiliki posisi dia mempertahankan akses dan satu aktor menguasai akses. Jadi adanya 2 hal itu sehingga terjadi suatu politik. Karena siapa mendapatkan apa di situ? Ada yang misalnya diuntungkan dan ada yang tidak diuntungkan. Sedangkan dalam perspektif Brian, terjadinya politik pengolahan sumber daya ini karena tadi yang saya sebutkan adanya ketimpangan kekuasaan, adanya perbedaan kekuasaan yang dimiliki oleh setiap aktor dalam mengakses sumber daya itu. Ribot dan Veloso lebih menjelaskan secara rinci sebetulnya parameter dia memiliki kekuasaannya itu seperti apa, yang disebut dengan bundle of power.
Bundle of power itu adalah kumpulan kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki oleh aktor. Ketika aktor semakin banyak memiliki basis kekuasaan, maka dia akan semakin besar untuk menguasai sumber daya itu. Apa sih basis kekuasaan yang dijelaskan oleh Ribot dan Ferruso? Misalnya di dalam penelitian ini, dalam penelitian yang saya lakukan, ada 2 jenis kekuasaan. Sebelum ke basis kekuasaan, jenis kekuasaan di sini ada kekuasaan legal dan ada kekuasaan ilegal yang digunakan oleh setiap aktor. Fokus ketiga aktor tadi. Yang basis kekuasaan itu ada teknologi. Semakin kelompok nelayan yang 3 itu, yang nelayan lokal, nelayan pendatang, nelayan dari luar, semakin dia memiliki suatu teknologi penangkapan yang semakin bagus, canggih, modern, maka dia akan mampu atau menyisihkan aktor-aktor lain dalam melakukan suatu penguasaan sumber daya laut. Teknologi, otoritas. Siapa yang memiliki suatu otoritas secara legal, karena Pelabuhan Ratu ini sebetulnya tipe sumber daya alam yang terbuka ya, yang sudah dikuasai oleh pihak government atau pemerintah. Berbeda kalau kita berbicara tentang sumber daya laut di Sasi misalnya, di Sulawesi atau di Papua, di wilayah-wilayah yang tertutup yang dikelola secara sistem adat, itu berbeda lagi. Sedangkan ini adalah sumber daya laut yang dikelola secara terbuka oleh pihak pemerintah dengan masyarakat. Tadi ada basis kekuasaan teknologi, ada basis kekuasaan otoritas. Otoritas itu bagaimana misalnya aktor memiliki suatu basis otoritas, seperti misalnya dia memiliki suatu relasi dengan pihak-pihak pemerintah, sehingga pihak pemerintah bisa mengeluarkan suatu aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang secara legal untuk mengesahkan suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan oleh para aktor dalam melakukan suatu pengelolaan sumber daya laut atau menguasai sumber daya laut. Oke, ada lagi misalnya modal. Nah, ini modal sangat berpengaruh. Modal ekonomi. Ketika misalnya aktor memiliki suatu modal ekonomi, nah ini akan teknologi punya, modal ekonomi punya, otoritas punya, kemungkinan besar dia akan menjadi aktor yang berpengaruh di dalam pengolahan sumber daya laut di wilayah tersebut. Menjadi pertanyaannya, siapa sih aktor misalnya yang memiliki pengaruh di Pelabuhan Ratu ini? Dalam hasil riset saya, hasil penelitian saya, nelayan pendatang lebih memiliki suatu kekuasaan yang lebih banyak, lebih besar dibandingkan dengan nelayan lokal dan nelayan dari luar. Mengapa bisa demikian? Secara historis, betul secara sejarah, memang nelayan pendatang dari Bugis ini mereka datang ke Pelabuhan Ratu dengan menawarkan suatu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan atau knowledge itu juga masuk ke dalam basis kekuasaan. Knowledge ini yang dibawa oleh mereka apa? Sepertinya adalah alat tangkap yang mereka bawa, seperti misalnya bagan. Proses bagan penangkapan ikan dilakukan dengan melalui bagan itu adalah orang Bugis yang bawa. Walaupun kesininya orang lokal belajar dan juga mengembangkan sendiri. Juga bagaimana misalnya proses orang Bugis itu memberikan suatu pengaruh yang sangat besar, atau nelayan pendatang itu, dalam membuka sumber daya laut di Pelabuhan Ratu. Misalnya tentang rumpon, alat tangkap rumpon untuk menangkap ikan-ikan tuna, ikan tongol yang besar lah. Itu juga mereka lakukan. Dan mereka lakukan itu bukan hanya menjalin suatu relasi sosial. Relasi sosial ini juga merupakan suatu basis kekuasaan. Basis kekuasaan yang dimiliki oleh aktor. Misalnya bagaimana dia nelayan pendatang itu, bukan hanya nelayan pendatang itu melakukan suatu pendekatan kepada pihak-pihak otoritas seperti pihak pengelola sumber daya laut Pelabuhan Ratu, pihak pejabat-pejabat di tingkat Pelabuhan Ratu, bahkan tingkat kota, kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional kemungkinan besar memiliki suatu kedekatan. Itu yang bisa saya temukan di sana. Sehingga aturan untuk melakukan suatu pemanfaatan atau pengelolaan atau penguasaan terhadap sumber daya laut di Pelabuhan Ratu
diberikan atau dikeluarkan dalam menangkap ikan atau alat tangkap rumpon. Ketika rumpon ada, sebetulnya banyak manfaatnya dan juga banyak juga masalahnya. Bagaimana misalnya nelayan-nelayan lokal yang berada di alat tangkap kecil memberikan suatu respon, karena mereka merasa dengan adanya rumpon ini ikan semakin berkurang di wilayah-wilayah 1 kilo misalnya, di wilayah-wilayah yang memang tidak jauh dari pantai-pantai. Selain nelayan lokal menghadapi masalah alat tangkap yang lebih modern dan canggih dari nelayan pendatang, juga nelayan lokal ini berhadapan juga dengan industri PLTU di Pelabuhan Ratu. Dengan adanya PLTU, beberapa wilayah mereka tidak bisa gunakan untuk menangkap ikan, karena PLTU gunakan misalnya untuk kapal-kapal tongkang mereka. Dan juga di posisi itu dibangun suatu PLTU yang sangat besar, sehingga memang tidak bisa lagi mereka gunakan. Bahkan ikan sidat yang berada di muara sungai itu, itu sudah nggak ada, sudah rusak. Mereka sudah tidak bisa lagi menangkap ikan sebanyaknya seperti sebelum adanya PLTU. Sehingga basis kekuasaan nelayan lokal ini lebih kepada relasi sosial dan knowledge, norma-norma atau aturan atau yang kebiasaan-kebiasaan yang ada di Pelabuhan Ratu yang mereka. Relasi-relasi sosial itu yang mereka bangun. Hubungan-hubungan sosial persahabatan, misalnya tanggung jawab, rasa kepercayaan, itu yang mereka bangun, baik dengan kelompok pendatang, nelayan dari luar. Begitupun nelayan dari luar, walaupun mereka punya modal teknologi yang lebih besar sebetulnya, tapi cukup seimbang lah dengan nelayan lokal ya, dibandingkan dengan nelayan pendatang dalam hal alat tangkap. Misalnya alat tangkap payang yang mereka gunakan, alat tangkap dogol untuk dalam menangkap udang. Karena sebetulnya hampir terbagi-bagi ya. Misalnya nih nelayan lokal itu kebanyakan di payang, ikan payang. Dan ikan payang itu kadang mereka alat tangkap payang ini bisa menangkap apa saja ya, semuanya bisa ditangkap. Kalau nelayan dari Jawa nih, ada nelayan pendatang dari Jawa, dia kebanyakan fokus menangkap udang. Kalau nelayan pendatang dari Sulawesi, dia kebanyakan beroperasi menggunakan alat tangkap rumpon. Sebetulnya selanjutnya kita berbicara tentang konflik. Tadi negosiasi sebetulnya sudah saya jelaskan ya, negosiasinya. Jadi tadi ada yang mengontrol akses, ada yang mempertahankan akses. Jadi kalau kita berbicara tentang 3 kelompok nelayan tadi, yang mengontrol akses itu kebanyakan adalah dari nelayan pendatang. Sedangkan yang mempertahankan akses kebanyakan dari nelayan lokal. Jadi sebetulnya ketika bundle of power atau kumpulan kekuasaan itu, seperti misalnya nelayan lokal itu juga punya identitas dan relasi sosial dia miliki, itu dalam mempertahankan sumber daya. Kalau misalnya nelayan pendatang untuk mengontrol sumber daya lautnya, dia memiliki suatu teknologi yang sangat besar dan modal yang sangat besar. Jadi semakin banyak kumpulan kekuasaan, basis kekuasaan yang mereka miliki, termasuk jenis kekuasaan apa yang mereka gunakan, itu jenis kekuasaan legal atau ilegal, maka dia akan semakin besar untuk mengontrol sumber daya laut. Adanya mengontrol sumber daya laut dan mempertahankan sumber daya laut, inilah muncul suatu politik pengelolaan sumber daya laut dalam perspektif Ribot dan Veluso. Begitupun sebetulnya di lapangan ada juga misalnya dia yang seperti nelayan dari luar, dia terkadang misalnya posisinya mempertahankan akses, terkadang dia mengontrol akses, sebagaimana sebetulnya basis kekuasaan yang dimiliki oleh aktor tersebut. Kalau aktor dari luar, dia basis kekuasaannya lebih kepada sebetulnya memainkan identitas. Oh, identitas saya sebagai nelayan, saya kesini datang ke Pelabuhan Ratu dengan memperkenalkan diri bahwa kita sama-sama nelayan, atau bisa saja nelayan dari Pelabuhan Ratu suatu saat bisa datang ke tempat saya untuk melakukan penangkapan ikan, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya akan coba kita bahas tentang bagaimana relasinya antar aktor-aktor tersebut. Untuk sesi ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam
ilmu pengetahuan, CIC, lembaga riset dan konsultan sosial. Saya Prawyandi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.